Demokrasi liberal merupakan periode politik di Indonesia yang berjalan pada tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya. Dalam periode politik ini, Indonesia memiliki konsep kepemimpinan dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Maka dalam masa demokrasi liberal ini, kepemimpinan berada di dua figur negara. Partai politik dalam masa ini juga berkembang sangat pesat dan dapat dikatakan sebagai masa emas perkembangan partai politik di Indonesia dengan ideologinya masing-masing. Pada masa itu, tiap partai politik mampu mempresentasikan ideologinya masing-masing sehingga tidak ada batasan yang mengekang partai politik untuk menganut ideologi apapun, walaupun Pancasila tetap hadir sebagai dasar negara. Perbedaan ideologi ini yang kemudian membawa warna dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dan banyak dipuji oleh peneliti asing era pasca Orde Baru sebagai sistem pemerintahan terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ciri-ciri demokrasi liberal. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. 3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Struktur pemerintahan. Adapun kabinet-kabinet yang ada di dalam demokrasi liberal berjumlah 7 kabinet dengan masa jabatan berbeda. 7 kabinet itu adalah Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 sampai 26 April 1952. Kabinet Wilopo dengan masa jabatan antara 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Ali Sastro Midjojo satu dengan masa jabatan antara 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1995. Kabinet Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan antara 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Ali Sastro Micoco II dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dengan masa jabatan antara 9 April 1957 sampai 10 Juli 1999. Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh ketujuh kabinet tersebut, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mempersiapkan diri dan menyelenggarakan pemilu, menyelesaikan masalah dalam memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, dan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Selain itu, pada masa demokrasi parlementer ini juga dibentuk Konstituante sebagai lembaga yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan undang-undang dasar atau UUD baru bagi. Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira yang tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung parlemen, Lapangan Banteng, Jakarta. Setelah bertemu dengan pimpinan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan, Soekarno dengan tegas menolak tuntutan para demonstran karena ia tidak mau menjadi diktator. Kelebihan pada sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini, prestasi terbaik yakni pemilihan umum pertama dilangsungkan. Pemilihan umum di Indonesia untuk pertama kalinya disiapkan dan diselenggarakan oleh 3 kabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh Kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu tahun 1955 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota
konstituante, dan anggota DPR, dan dipersiapkan serta dilaksanakan oleh suatu badan pemilihan umum yaitu Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI. Badan pemilu ini bersifat independen karena semua perwakilan politik mempunyai wakilnya di PPI. Tahun 1950 sampai tahun 1959 merupakan masa berkiprahnya partai politik yang ada pada masa itu. Dua partai terkuat pada masa itu yakni PNI dan Masyumi silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Terdapat juga kekurangan demokrasi liberal. Kuatnya posisi tiap lembaga negara menunjukkan indeks demokrasi berjalan di arah yang tepat jika hanya dilihat sekilas mata. Namun sebenarnya ada masalah mendasar yang terjadi saat tiap lembaga negara memiliki kekuasaan yang tidak dibatasi. Aturan undang-undang di Indonesia pada masa itu belum matang, sehingga interpretasi hukum dapat berbeda-beda dalam tiap sudut pandang sehingga sangat fleksibel untuk dimanfaatkan dalam kontestasi politik. Kuatnya tiap partai politik secara nyata menjadi pemicu lahirnya dinamika politik berkepanjangan yang seringkali menjadi ajang bagi tiap partai politik menjatuhkan lawannya lewat sistem hukum yang ada. Presiden dalam demokrasi liberal juga tidak memiliki banyak pengaruh di hadapan publik. Dalam hal ini, Soekarno hanya menjadi simbol kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya ada di tangan Perdana Menteri yang berganti-ganti sehingga kabinetnya juga ikut mengalami perubahan secara terus-menerus. Kekurangan pada sistem ini dapat dilihat dari iklim perpolitikan demokrasi liberal menjadi tidak selalu baik pada saat ada terlalu banyak partai. Kemudian, sesuai dengan apa yang terjadi pada saat negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal, partai politik lebih fokus untuk mempertahankan kekuasaannya dibandingkan memikirkan sebuah kebijakan yang berdampak baik terhadap bangsa dan negara. Sebuah negara harus selalu menjaga stabilitasnya. Namun banyak partai politik menjadi sering terjadi perbedaan ideologi yang muncul sehingga menghambat dalam pembuatan kebijakan seperti undang-undang dan lain sebagainya. Terdapat juga tingkat individualitas yang tinggi, kemudian besarnya kesenjangan sosial, dan banyaknya terjadi gejolakan ekonomi. Penyebab berakhirnya demokrasi liberal ada beberapa faktor yang menjadi sebab berakhirnya demokrasi liberal, yaitu partai politik masing-masing mementingkan kepentingan golongannya, seringnya terjadi pergantian kabinet, badan konstituante gagal dalam menjalankan tugasnya untuk membuat konstitusi baru, berlakunya sistem multipartai. Selama kurun waktu 1950 sampai 1999, kerap terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan kondisi politik menjadi tidak stabil. Pada masa demokrasi liberal, terhitung telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Salah satu dampak negatif multipartai adalah pada masa demokrasi liberal adalah timbulnya persaingan tidak sehat. Adapun konsep liberalisme yang berkembang saat ini diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Sayangnya, model demokrasi seperti ini tidak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu. Selain itu, sistem multipartai di Indonesia juga membebaskan siapa saja yang ingin membentuk partai politik. Maka dari itu pada masa demokrasi liberal, ada sekitar lebih dari 30 partai yang aktif. Terlalu banyak partai juga menimbulkan ketidakstabilan politik. Sejumlah partai saling bersaing secara tidak sehat demi mencapai kepentingannya masing-masing, yaitu dengan cara menjatuhkan partai-partai lainnya. Puncak ketidakstabilan politik di Indonesia terlihat dari lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan karena kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD sementara atau UUDS 1950. Badan Konstituante adalah lembaga Dewan Perwakilan yang bertugas untuk membentuk sebuah konstitusi baru bagi Indonesia guna mengganti UUDS 1950. Alasan UUDS 1950 diganti karena pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet, sehingga memicu terjadinya ketidakstabilan politik. Pada akhirnya, karena kondisi politik di Indonesia tidak kunjung baik, Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan Dekret Presiden. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1956. 5 Juli 1959. Pemerintah Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945 dan sistem demokrasi liberal resmi berakhir.
yang digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin.